Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Tuhan Yesus memberkati, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, dan pembacaan kita ada di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal 10, saya akan bacakan ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku minta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema kelemah lembutan Kristus. Kalau kita melihat, mengobservasi di dalam surat 2 Korintus ini, tentunya ditulis oleh Rasul Paulus. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Interpretasi atau pelajaran yang kita dapatkan, salah satu tantangan terbesar dalam hidup berjemaat adalah bagaimana kita menegur dengan benar. Karena teguran itu bisa menjadi berkat jika menegur dengan tepat. Tetapi teguran bisa menjadi batu sandungan jika salah cara menegurnya. Orang bisa menjadi marah, orang bisa menjadi mutung, orang bisa menjadi nggak mau beribadah lagi, bahkan meninggalkan Kristus. Dan seringkali kita sebagai manusia ketika melihat sesuatu yang tidak benar, kita memilih menegur dengan marah, menegur dengan meninggikan suara, atau menegur dengan menunjukkan kekuasaan. Menunjukkan bahwa kita itu berkuasa dengan otoriter. Namun Rasul Paulus mengajarkan cara yang lain, yaitu menegur dengan lemah lembut dan ramah. Menegur menggunakan kelemah lembutan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang dokter yang akan mengobati pasiennya, dia tidak akan langsung menggunakan pisau bedah jika sakit yang dialami pasiennya itu bisa ditangani dengan obat. Cukup dengan obat, dia tidak akan menggunakan pisau bedah. Dokter akan memilih cara yang paling sedikit melukai, sedikit menyakiti, tetapi tetap menyembuhkan dengan memberikan obat. Begitu juga Rasul Paulus. Paulus ingin menyembuhkan jemaat Korintus bukan dengan pisau yang keras, tetapi dengan kelemah lembutan kasih Kristus. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ini, Paulus menunjukkan hati Kristus di dalam pelayanannya. Di dalam ayat yang sudah saya bacakan tadi, kita melihat hati seorang gembala. Paulus bukan datang dengan kekerasan, melainkan dengan kelemah lembutan Kristus. Paulus menegur jemaat Korintus yang sering memberontak, yang sering tidak taat. Namun Paulus melakukannya menegur dengan kasih. Bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, menjadi pelayan Kristus bukan soal menunjukkan
kuasa manusia, bukan soal menunjukkan kekuasaan kita, tetapi bagaimana kita memantulkan karakter Kristus yang penuh dengan kerendahan hati, yang penuh dengan kasih. Di dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi marilah kita seperti Rasul Paulus meneladani Kristus, menegur dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan. Yang selanjutnya kita mendapatkan pelajaran lemah lembut bukan berarti lemah. Jemaat yang ada di Korintus, mereka salah menilai Rasul Paulus. Mereka menilai Rasul Paulus sebagai pribadi yang lemah bila hadir secara langsung. Tetapi Paulus keras di dalam suratnya. Paulus ingin mereka mengerti bahwa kelemah lembutannya bukan kelemahan manusiawi, tetapi kerendahan hati yang ditopang oleh kekuatan Kristus. Dunia mengajarkan kalau mau dihormati harus tegas dan keras, itu dunia. Tetapi Alkitab mengajarkan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Amsal 15 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bisa memanggil bala tentara surga untuk membinasakan musuh-musuhnya, orang-orang yang mau menyalibkan dia. Tetapi Yesus memilih diam supaya kasih Allah dinyatakan. Itulah kuasa kelemah lembutan. Kita juga seringkali salah mengartikan kelembutan sebagai kelemahan. Padahal justru orang yang kuatlah yang bisa menahan diri dan memilih untuk lemah lembut. Yang selanjutnya kita belajar teguran dalam kasih lebih mengubahkan. Ketika kita menegur dengan kasih, dengan lemah lembut, itu lebih mengubahkan orang yang kita tegur. Paulus berharap saat ia hadir, ia tidak perlu melakukan kekerasan, tidak perlu menegur dengan keras. Artinya bahwa Paulus ingin jemaat lebih dahulu bertobat. Ketika membaca suratnya, ketika mendengar surat yang dia kirimkan, jemaat lebih dahulu bertobat. Sehingga ketika Paulus datang, hadir, maka Paulus tidak perlu dengan keras menegur. Sehingga teguran bisa menjadi berkat, bukan hukuman. Teguran itu dilakukan oleh Paulus bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengembalikan jemaat Korintus kepada jalan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja berjemaat, bahkan di dalam kehidupan dimanapun kita berada, maka kita diajak untuk menegur dengan kasih. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, dengan kelemah lembutan kita menegur. Dengan kelemah lembutan Kristus. Teguran yang lahir dari kasih Kristus tidak menghancurkan, tetapi membangun. Dalam rumah tangga, suami, istri, jangan saling menjatuhkan dengan kata-kata yang kasar. Tetapi mari tegur dengan kasih, dengan kelemah lembutan Kristus. Dalam gereja, jika ada saudara yang jatuh dalam dosa, kita dipanggil untuk menegurnya dalam kasih, dengan kelemah lembutan, bukan untuk menghakiminya. Di dalam pergaulan, kita bisa menunjukkan iman, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan yang mengubahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasi yang bisa kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan.
Jika kita seorang pemimpin, mari belajar dari Rasul Paulus. Memimpin dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Jika kita sebagai jemaat, mari kita terbuka menerima teguran, sebab teguran adalah tanda kasih Allah bagi kita. Allah mengasihi kita. Jika kita menghadapi konflik, jangan mengandalkan kekerasan duniawi, tetapi tampilkan kelemah lembutan Kristus yang dapat meluluhkan hati. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kelemah lembutan Kristus adalah kuasa rohani yang lebih besar daripada kekerasan manusia. Paulus mencontohkan kepada kita bahwa dalam pelayanan, kasih harus lebih menonjol daripada amarah. Teguran yang dibalut dengan kasih bukan hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga membawa jiwa kembali kepada Kristus. Kiranya kita pun belajar menjadi orang-orang yang berani menegur, tetapi dengan hati yang lembut dan dengan penuh kasih, sehingga kehidupan kita menjadi cermin dari kelemah lembutan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang memberikan kami teladan bagaimana kami harus hidup. Sebagai umat-umat-Mu, kami harus hidup di dalam kebenaran. Kalau ada saudara kami, teman kami yang melakukan kesalahan, kami harus menegur mereka dengan kelemah lembutan, dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Pakai hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga kami boleh saling menasihati, kami boleh saling membangun satu dengan yang lainnya, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami, keluarga GBD LSD Magelang. Dan kami telah melihat kemuliaan-Mu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadamu sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.